Salam satu jiwa, satu rasa. We are family. Apinam jagat samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat ini. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Saya Didi Darmo Putra dari Unit Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Padang. Nah, di sini saya bersama rekan saya, yaitu boleh perkenalan dirinya, Mas? Izin Ibu, perkenalkan di sini saya Julia Robert, Unit Penempatan Kerjasama dengan Saudara Didi, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Padang. Oke. Nah, di sini pada kesempatan kali ini ya, Bang ya, Jadi, kita akan membahas tentang core value ASN atau nilai berakhlak yang menyangkut atau terdapat di itu nilai berakhlak ya, Bang. Nilai berakhlak atau core value ASN yang dapat kita terapkan atau sebagai pegangan kita pada saat bekerja atau menjalani tugas negara nantinya. Nah, menurut Bang Robert sendiri nih, bagaimana pandangan Bang Robert terhadap nilai berakhlak, yaitu berakhlak? Yaitu terdapat poin-poinnya, antaranya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, menurut Bang Robert sendiri nih, bagaimana menurut Bang? Boleh dijelaskan? nah tentunya begini, kita kan baru menempuh atau baru berada di tahap bagaimana kita menikmati suasana kita sebagai aparatur sipil negara ya. Tahap peralihan lah ya. Peralihan, masih masa-masa transisi gitu. Jadi kalau ditanya mengenai pandangan, tentunya dari saya pribadi memandang core value berakhlak ini merupakan suatu bentuk tata aturan atau cara main kita sebagai ASN, bagaimana menjadi ASN yang baik gitu kan. Betul. Jadi berakhlak tadi bagaimana kita bisa berorientasi, memiliki sifat akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya akan sama-sama kita tempuh nantinya. Memang, Pasti. nah pandangan secara pribadi ini memang core value berakhlak ini memang tatanan atau aturan main yang luar biasa. Kalau memang sekiranya kita sebagai CASN ataupun ASN nantinya kita bisa menerapkan ini dengan baik, tentunya ini akan memberikan sumbangsi besar untuk negara, khususnya di instansi kita Basarnas gitu. Nah, kita mulai bahas dari berorientasi pelayanan dulu ya, Bang. Nah, menurut Bang Robert pribadi nih, berorientasi pelayanan, apa yang Bang dapat tangkap dari hal tersebut atau apa yang akan Bang lakukan sejauh ini pemahaman Bang? Boleh dijelaskan? Kita tentunya berorientasi pelayanan ini, tentunya kita berorientasi terhadap pelayanan-pelayanan yang kita berikan ini. Betul. Nah, jadi tentunya berorientasi pelayanan ini bagaimana kita memberikan pelayanan prima ya kepada masyarakat. Pasti. Tapi tentunya kepuasan masyarakat itu adalah bentuk orientasi kita, pelayanan kita secara prima gitu kepada masyarakat. Namun karena memang kondisi ini kita memang belum memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan ke masyarakat, tentunya banyak hal-hal yang kita siapi, tentunya pemahaman bahwasanya berorientasi pelayanan ini bukan hanya terhadap masyarakat yang memang membutuhkan secara langsung. Nah, bisa jadi dengan masyarakat kita bisa memberikan edukasi pemahaman tentang tupoksi kerja kita di Basarnas contohnya kita. Salah satunya kita bisa mungkin memberikan gambaran atau dampak kepada keluarga kita dulu. Betul. Nah, begitu ya Bang, berorientasi Ya. pelayanan. Selanjutnya itu akuntabel. Nah, akuntabel itu biasanya kita harus memberikan pembuktian Bang, secara kasarnya terhadap apa yang telah kita lakukan. Nah, menurut pandangan Bang Robert sendiri nih, bagaimana menurut akuntabel tersebut, Bang? Oke, akuntabel tadi ya. Siap. Mungkin kalau balik lagi sih ceritanya, ini memang kayak poin-poin baru yang kita temui di masa-masa transisi kita dari semua ini, kita yang ada yang dari SMA gitu kan, atau mungkin ada yang menempuh kuliah juga. Kita bersifat akuntabel itu berarti kita bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan. Mungkin lebih ke sisi administratifnya gitu kan. Kita jadi memang orang-orang yang bisa dipercayai tentang mengenai data-data, entah itu data perawatan, data-data administrasi yang ada di lingkungan kantor gitu. Jadi kita lebih transparan terhadap rekan sesama kerja, sesama pegawai nantinya, atau kepada masyarakat secara langsung gitu. Berarti akuntabel ini berarti bentuk pertanggungjawaban kita ya, Bang ya. Nah, selanjutnya yaitu kompeten ya. Kompeten sendiri nih, menurut diri Bang Robert bagaimana, Bang? Nah, ini luar biasa ya masalah kompeten tadi. Tentunya ini jadi PR yang sangat besar untuk kita karena kita harus pahami dulu nih skopnya nih. Rescue ini atau kita Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kita mencari dan kita nantinya menolong gitu kan. Menyelamatkan. Nah, menyelamatkan. Yang kita bahas ini sekelas nyawa gitu kan. Tentunya kompeten ini bagaimana kita, saya secara pribadi memandang kompeten ini tentunya
kita usahakan selalu mengosongkan gelas karena banyak ilmu yang harus selalu kita terima, kita tampung gitu. Kalau bukan harus jadi gelas gitu. Kalau misalnya kita jadi ember gitu, jadi kita bisa menampung semua pengetahuan tentang sales and rescue ini. Nah, karena kita terlibat langsung dengan masyarakat, karena apa ya, kurang afdol rasanya kalau memang kita selaku pengayomi masyarakat, tapi kita tidak meningkatkan kompetensi kita untuk membantu masyarakat. Betul. Jadi senantiasa kita harus meningkatkan kompetensi atau pengetahuan kita di bidang kita masing-masing. Karena kebetulan berada di posisi jabatan penanganan pencarian dan pertolongan, tentunya pengetahuan tentang pencarian dan pertolongan harus selalu ditingkatkan. Begitu. Jadi kita harus terus-menerus meningkatkan kompetensi yang ada di diri kita ya, Bang ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di poin harmonis ya, Bang ya. Nah, menurut Bang Robert nih, bagaimana harmonis yang akan dan harus kita lakukan seharusnya, Bang? Jadi kalau ditanya masalah harmonis nih, itu pandangan secara nyatanya ini hal mendasar ya, harmonisasi sesama kita. Betul. Contoh saja sekarang kita berada di CSN. Kalau kebetulan di kantor pencarian pertolongan kelas apa kita ada 30 orang ya. Iya. Nah, jadi 30 orang dengan latar belakang yang beda-beda, keberagaman suku, budaya juga. Nah, contoh kayak kita di Sumatera Barat ada yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten kota juga kan. Betul. Nah, tentunya harmonisasi ini harus selalu kita tanamkan dalam bentuk seminimal mungkin adalah bagaimana kita bisa menebar senyum dulu gitu. Betul. Nah, setelah kita bersiap atau kita masuk ke dalam lingkungan kantor, kita bisa menunjukkan harmonisasi itu lewat senyum. Nah, selanjutnya mungkin bisa lewat keberagaman yang kita seragamkan gitu. Nah, jadi kita tetap beragam tapi kita seragam. Nah, betul sekali. Itu mungkin itu pandangan saya, cara menerapkan harmonisasi di lingkungan kantor, khususnya di kita yang CSN itu kita beragam tapi kita tetap usahakan seragam. Seragam memang akan nantinya terjalin harmonisasi yang baik antara kita ya, Bang ya. Oke, nah selanjutnya kita bahas di poin loyal nih, Bang. Loyal menurut Bang Robert sendiri gimana nih? Core value berakhlak ya, poin loyal ya. Jadi kalau untuk poin loyal tentunya ketika kita berada di wadah apapun, kita memang harus dituntut loyalitas. Bagaimana kita bisa berkontribusi baik di instansi kita sendiri, khususnya di kantor pencarian dan pertolongan persahabatan. Loyalitas kita bisa kita tampakkan dengan cara kita giat mempelajari tentang Basarnas atau pencarian dan pertolongan saja, itu sudah bentuk loyalitas kita sekarang sama CSN. Gitu. Nah, kita langsung saja Bang, kayak poin adaptif ya Bang, tentunya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti ini nih. Bagaimana pandangan Bang Robert nih, kita sebagai CSN agar dapat mengadaptifkan diri terhadap perkembangan teknologi yang terjadi, Bang? Baik, adaptif ini kan mungkin lebih ke adaptasi ya. Betul sekali, Bang. Jadi backgroundnya sebagai mahasiswa ya? Ya, saya dulu mahasiswa biologi ya? Biologi, Bang. Sedangkan saya sendiri itu mahasiswa teknik mesin. Jauh dari jauh kan? Jadi bagaimana kita mengadaptasikan diri di bidang pencarian dan pertolongan dengan background yang sudah sama-sama menjalin, atau background yang sudah sangat berbeda ini, tentunya adaptasi yang akan ditampilkan di lingkungan kantor tentunya kita pahami dulu klasifikasi jabatan kita secara pribadi. Contohnya di perangkat pencarian dan pertolongan, kita harus pahami tugas dan fungsi kita, hak dan wewenang kita juga sebagai penyelamat dan juga penolong. Kita lanjut lagi poin terakhir Pak, itu kolaboratif ya Bang. Nah, Bang Robert nih, kolaboratif di tempat kita di Basarnas nih, apa yang harus kita lakukan? Kolaboratif, lebih ke kolaborasi gitu kan. Kita juga pahami atau kita juga harus sadari bahwasannya sifat operasi SAR ini tentunya melibatkan berbagai pihak. Betul. TNI, Polri, BPBD dan juga organisasi kemanusiaan lainnya gitu kan. Betul. Palang Merah Indonesia, Mapala, Mahasiswa Pencipta Alam dan lain-lainnya. Tentunya kolaborasi ini atau kolaboratif ini adalah hal yang sangat perlu kita tekankan di lingkungan operasi gitu, karena tanpa adanya kolaborasi tadi semua kegiatan kita nantinya di lapangan tentunya akan menjadi kendala begitu. Agar nantinya tugas-tugas yang dilaksanakan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya mungkin sekianlah penerapan atau penjelasan dari pemahaman Bang Robert ya tentang core value berakhlak ya Pak ya. Kita kelas ya Pak ya. Siap, kita kelas dulu. 1, 2, 3. Salam satu jiwa, satu rasa. We are family. Apiknam jaga samagram. Semoga selamatlah alam semesta.